Oke, bro. Mungkin ini akan bentar. Saya kenalkan dulu, nama saya Sajid ya, nama saya Sajid. Saya sekarang berumur baru 17 tahun. Saya baru menginjak kelas 2 SMA gitu. Oke, mungkin ini akan menjadi video pertama saya di YouTube. Mungkin channel saya ini akan membahas tentang horor-horor dan misteri-misteri, oke? Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tinggalkan komentar di bawah dan like, komen juga, share, oke? Yang pertama akan gue bahas sekarang karena channel ini akan lebih ke misteri-misteri dan horor gitu, karena gue suka sama yang horor-horor dan misteri-misteri gitu. Gue suka banget, gue suka parah gitu sama yang gitu-gituan, suka parah gitu. Yang akan gue bahas sekarang adalah kota-kota mati yang sudah ditinggalkan, yang sudah terbengkalai dan sudah ya seperti kota-kota seperti di film-film gitu, seperti di film-film apa ya, horor-horor gitu. Karena gue suka parah sama yang horor. Kenapa ya? Dan oke, gak usah lama-lama lagi, gue akan membahas 5 apa sih itu, berisik banget bocil anjing. Gue akan membahas 5 kota mati yang ada di dunia ini, yang ada di bumi ini. Yang pertama ada Pulau Hashima. Pulau Hashima ini berarti pulau perbatasan, umumnya disebut Gunkanjima. Gue kalau salah ngomong maaf ya, yang dibacanya ini Gunkanjima gitu atau Gankanjima gitu, gue juga gak paham anjing. Koreksi saja komentar di bawah, oke? Gunkanjima berarti pulau kapal perang gitu, karena yang disebut pulau kapal perang itu berarti kan kapal perang gitu. Berarti yang gue pahami dari berita ini, Pulau Hashima umumnya disebut Gunkanjima berarti pulau kapal perang. Yang gue pahami dari berita ini berarti kan yang disebut pulau kapal perang itu pulaunya itu penuh dengan lautnya atau samudra, atau pulaunya itu banyak airnya gitu, gak daripada daratan. Pulau kapal perang adalah salah satu dari 505 pulau tak berpenghuni di prefektur Nagasaki. Prefektur Nagasaki itu jadi si pulaunya ini terletaknya tuh di negara Jepang gitu. Sekitar 15 km dari kota Nagasaki, pulau ini berpenghuni antara tahun 1887 hingga 1974 sebagai fasilitas penambangan batu bara. Jadi si pulaunya ini berfasilitas penambangan batu bara gitu. Batu bara, lu tahu kan batu bara gitu. Pada tahun 1890 perusahaan Mitsubishi, lu tahu kan Mitsubishi? Perusahaan Mitsubishi membeli pulau tersebut dan memulai proyek untuk mendapatkan batu bara, karena di pulau itu bisa disebut emang banyak sekali gitu batu baranya, atau memang subur apa sih, batu baranya itu emang banyak lah gitu pulau tersebut, dan memulai proyek untuk mendapatkan batu bara dari dasar laut. Pasti kan pulaunya itu disebut pulau kapal perang gitu. Ini udah zaman dulu banget, udah 100 tahun lebih gitu, bro. Pada tahun 1916 mereka membangun beton besar yang pertama di pulau tersebut. Sebuah blok apartemen dibangun untuk para pekerja dan berfungsi untuk melindungi mereka dari angin topan gitu. Ya pokoknya itulah. Jumlah penduduk pulau ini membengkak pada tahun 1959. Kepadatan penduduk waktu mencapai 835 orang per hektar gitu, bro. Tahun 1974, bentar. Ketika minyak bumi menggantikan batu bara, jadi tahun 1960 minyak bumi itu batu bara itu sudah digantikan oleh minyak bumi gitu. Jadi batu bara itu sudah dari zaman dulu pakai batu bara, seperti kereta-kereta api zaman dulu, atau kereta-kereta api zaman dulu itu kan pakai batu bara. Di Hashima ini, di negara Jepang ini, tepatnya di Hashima,
Jadi si batu bara itu sudah bisa dikatakan bisa digantikan gitu. Bisa digantikan oleh minyak bumi gitu. Atau tergantikan lah, itulah. Tambang batu bara di Pulau Hasima itu sudah ditutup pada tahun 1960-an. Kalau kurang lebihnya lah seperti itu, tahun 1960-an. Lanjut. Pada tahun 1974, Mitsubishi yang tadi membeli pulau si Hasima itu, yang disebut pulau kapal perang gitu, sudah dibeli oleh si Mitsubishi. Si Mitsubishi itu mengumumkan secara resmi penutupan tambang tersebut. Jadi si tambang di Pulau Hasima itu sudah ditutup pada tahun 1974 kan, akhirnya mengosongkan pulau tersebut gitu. Tahun 2003. Nah, 2003 bro, mungkin kalian ada yang lahir tahun 2003 ya. Kalau gue enggak 2003 sih, gue 2005 gitu. Sejak tahun 1940 hingga tahun 1945 tuh kan, kalau 1945 itu kemerdekaan kita ya. Sebanyak 600-800 orang buruh paksa bangsa Korea bekerja sebagai pekerja tambang di Pulau Hasima gitu. Jadi si bangsa Korea itu bekerja sebagai pekerja tambang di Pulau Hasima gitu, si orang-orang Korea gitu. 122 orang diantaranya meninggal dunia akibat kehabisan napas, penyakit, kelaparan, bunuh diri, dan lain-lain. Si orang-orang Korea ini banyak yang meninggal dunia akibat kehabisan napas, penyakit, kelaparan, bunuh diri, dan lain-lain. Bahkan sampai yang bundir juga ada bro. Yang bundir ada, yang kehabisan napas gitu. Wah, lu bisa bayangin lah betapa mengerikannya suasana saat itu gitu. Orang-orang Korea yang di dalam tambang sampai kehabisan napas, sampai ada yang bundir gitu. Gue suasananya kebayang sih bagaimana seramnya, bagaimana menyeramkannya, bagaimana horornya gitu. Misteri zaman dulu itu emang suka gor atau creepy gitu bro. Oke, lanjut aja. Hingga zaman ini pulau ini disebut sebagai pulau neraka oleh orang Korea. Oke, mungkin itu yang pertama di Pulau Hasima. Misteri-misterinya ya mungkin agak sedikit horor gitu, karena gue suka sih yang horor. Mungkin kita akan lanjut ke ini apa ya, ini kota-kota horor dan pulau-pulau horor gitu bro, yang gue bahas di video pertama saya ini ya. Jangan lupa juga untuk subscribe channel gue agar gue semangat gitu bro. Oke, lanjut. Yang kedua ada desa ya bro, desa Oradour-sur-Glane. Kalau gue salah ngomongnya, kalau gue salah nyebutnya gitu, maaf bro ya, karena gue ini orangnya asli Sunda gitu. Oradour-sur-Glane adalah tempat kekejaman yang sangat brutal selama Perang Dunia Kedua gitu. Seluruh desa dihancurkan dan penduduknya dibunuh oleh pasukan Jerman. Karena yang gue tahu, Jerman itu kan orangnya ada apa ya, komunitas gitu. Komunitas Nazi gitu. Apa ya? Nazi kalau gak salah. Itu tuh adalah suatu perkumpulan orang-orang Jerman pada saat Perang Dunia zaman dulu ya. Kalau sekarang udah gak ada. Perang Dunia itu Nazi itu sangat berkuasa, sangat brutal. Kekejamannya itu pasukan-pasukan Jerman gitulah kalau gak salah. Kalau salah gue maaf ya, kalau salah nyebut, kalau salah ngomong gitu, kalau salah ya pokoknya kurang lebih seperti itu sih. Oradour ini, desa ini sebuah desa kecil dengan jumlah penduduk sekitar 600 orang gitu. Desa yang terkenal subur tanah pertaniannya ini berada di barat tengah Perancis, di negara Perancis bro. Lu tahu kan Perancis? Perang besar terjadi di desa ini. Perang itu dikenal sebagai Perang Dunia Kedua yang tadi gue katakan kan. Pasukan Nazi mungkin atau apa ya? Iya, perang sama Jerman, pokoknya Perang Dunia Kedua lah. Lu bisa bayangin suasana zaman itu, zaman Perang Dunia itu memang kejam gitu bro. Lu bisa bayangin suasana saat itu gitu. Nah, desa Oradour-sur-Glane pada saat itu diduduki oleh pasukan Jerman. Nah, sejak perang terjadi, desa Oradour-sur-Glane
dibiarkan tidak berpenghuni gitu bro. Mungkin jadi kota, jadi bukan kota sih, desa ya, desa mungkin desa angker, desa hantu gitu, hantu, desa angker, desa ya horor gitu, mengerikan desanya itu, sudah terbengkalai ya. Cuman di desa itu cuman ada bangunan-bangunan yang gubuk-gubuk atau apa ya, reruntuhan bangunan desa yang menjadi bukti dari peristiwa itu tuh, reruntuhan gitu. Reruntuhan bangunan itu menjadi saksi bisu, menjadi bukti bisu gitu, kejadian Perang Dunia Kedua saat Jerman menguasai wilayah itu bro. Jadi di Prancis ya tadi desa itu tempatnya gitu. Mobil, mesin jahit, dan alat rumah tangga lainnya gitu. Jadi si mobil, mesin jahit gitu, bahkan mesin jahit juga ada ya, mesin jahit, mobil-mobil, alat rumah tangga gitu menjadi saksi bisu, menjadi bukti bisu bahwa desa itu pernah dijajah, pernah dikuasai oleh Jerman. Desa Orador yang sudah tak berpenghuni itu kini dijadikan sebagai monumen dan museum peringatan. Jadi si desa itu sekarang ya, karena banyak cerita sejarah yang tersimpan di desa Orador Sundglen, membuat wisatawan tertarik mengunjunginya gitu. Jadi ya jadi museum, jadi bangunan-bangunan di situ menjadi saksi bisu, menjadi bukti bisu gitu, bangunan-bangunan peninggalan. Jadi membuat wisatawan tertarik gitu. Buat kalian yang minat ke sana ya silahkan saja kalau punya uang. Oke, kita lanjut yang ketiga. Ini kota hantu ya. Nama kotanya itu kota Plymouth. Sorry kalau gue salah menyebutnya, salah ngomongnya gimana sih ini. Silahkan koreksi di bawah komentar aja. Kota Plymouth atau kosong gitu. Di kota Plymouth ini dikosongkan pada tahun 1997 gitu. Jadi kalau kota ini dikosongkan ya kemarin tahun 1997-an gitu. Karena letusan gunung berapi, jadi kota ini dikosongkan itu dikarenakan oleh letusan gunung berapi gitu. Mungkin ke kota Plymouth ini ya misterinya cuman karena letusan gunung berapi lah. Lo bisa bayangin gitu sih penduduknya atau bangunan-bangunan di kota Plymouth ini, atau kota hantu, atau jadi kota hantu sekarang sih pasti jadi kosong gitu dikarenakan letusan gunung berapi gitu. Gue bisa bayangin betapa mengerikannya suasana saat itu gitu. Mungkin warga-warga atau masyarakat orang-orang kota Plymouth yang sekarang kotanya sudah ditinggalkan. Oh iya, Plymouth ini dulunya merupakan ibu kota dulunya. Plymouth ini ibu kota dari Montserrat, sebuah teritorial luar negeri dari Britania Raya. Lu tahu kan Britania Raya gitu di luar negeri. Jadi si Montserrat adalah sebuah pulau asal vulkanik yang terletak di Laut Karibia. Nah, iklim anginnya subekuatorial, sangat menguntungkan bagi kehidupan masyarakat di pulau tersebut gitu bro. Suhu udara rata-rata di Montserrat berkisar antara 24 Celcius hingga 30 Celcius sepanjang tahun gitu. Jadi ya bisa dibilang sangat menguntungkan bagi kehidupan masyarakat. Juga memiliki flora dan fauna yang sangat kaya. Jadi lu tahu kan flora dan fauna itu adalah flora itu apa ya, kalau nggak salah tumbuhan, kalau fauna hewan. Segitu saja mungkin di Plymouth ini dah ya cuman jadi kota hantu, jadi kota kosong, apalah itu. Masyarakatnya juga mungkin bisa saja mati saat letusan gunung berapi. Oke, kita lanjut ke kota mati yang keempat ya. Kota Krakow itu ditinggalkan dikarenakan ada wabah mematikan. Di Basilicata, provinsi Matera di Italia. Jadi kota Krakow itu terletaknya di negara Italia gitu bro, yang sekarang mungkin sudah jadi kota angker, kota mati gitu, kota horor gitu bro. Karena kota-kota mati itu yang sudah ditinggalkan itu, si kota yang ditinggalkan itu mengukir sejarah gitu, bisa mengukir sejarah, bisa
bahkan bisa menggemparkan dunia gitu, kota-kota mati yang ditinggalkan. Apalagi kalau ditinggalkannya itu karena apa ya, karena wabah gitu, atau karena tindak kriminal, atau ya begitulah. Ciri khas kota Krakow terlihat dari bentuk tanahnya yang bergelombang dan banyak ditanami gandum gitu. Jadi mungkin karbohidrat orang-orang di sana ya mungkin gandum gitu, bisa jadi roti, atau karena gandum itu kan bisa diolah jadi roti gitu. Ya mungkin orang-orang di sana yang sekarang mungkin sudah gak ada, ya sudah mati karena wabah tersebut yang ada di kota Krakow tersebut. Pada sekitar tahun 12 nih bro, dengar, tahun 1277 sampai 1561 penduduk Krakow meningkat pesat, jumlah mencapai 25.900 jiwa. Pada saat itu kota Krakow mengalami masa kejayaannya. Jadi pernah jaya gitu si kota Krakow ini. Tapi sayangnya kejayaannya kota Krakow tak berlangsung lama. Tahun 1656, nah kan tahun 1656 wabah mematikan melanda kota ini. Gue gak tahu wabahnya wabah nama apa, mungkin kalau sekarang wabah COVID-19 ya yang kemarin-kemarin, tapi ya sekarang sudah gak ada gitu. Ratusan penduduk di kota ini meninggal dunia dan membuat penduduk kota Krakow semakin berkurang. Jadi si wabahnya itu mungkin bisa disebut mematikan daripada COVID-19 yang kemarin gitu bro. Gue gak tahu wabahnya di sini gak dijelaskan, nggak dituliskan gitu, nggak dijelaskan. Gue nggak tahu nama wabahnya wabah apa. Pokoknya di kota Krakow ini tahun 1656 itu kota Krakow ini ya si masyarakat dan orang-orangnya itu ya mati karena wabah tersebut. Setelah wabah mematikan ini melanda kota Krakow, diguncang gempa dan tanah longsor. Jadi sudah wabah mematikan itu melanda, si kota Krakow itu diguncang gempa dan tanah longsor gitu. Kejadian ini membuat penduduk kota Krakow melakukan imigrasi. Lu tahu kan imigrasi? Jadi imigrasi itu perpindahan gitu. Imigrasi itu perpindahan penduduk lah gitu, perpindahan penduduk. Banyakkan penduduk kota Krakow berimigrasi ke Amerika Utara. Jadi si masyarakatnya itu bermigrasi gitu, berpindah penduduk ke tempat yang amannya ke Amerika Utara. Ditambah lagi dengan keadaan tanah di kota ini sudah tidak lagi subur seperti sebelumnya gitu. Jadi ya sudah tidak lagi subur gitu tanahnya di kota Krakow itu. Jadi ya pantas saja beribu-ribu orang, mungkin berpuluh-puluh ribu orang bermigrasi ke Amerika Utara gitu. Nah, sejak saat itu kota Krakow menjadi kota yang tak berpenghuni. Kota Krakow dikenal sebagai kota mati. Jadi sekarang mungkin sudah menjadi kota mati, terbengkalai gitu, ditinggalkan, sudah punya cerita lah. Kota itu sudah punya cerita dan sekarang sudah horor, sudah tidak berpenghuni. Ya mungkin cuman tersisa gedung-gedung kosong gitu, apartemen kosong, atau mungkin pabrik kosong gitu. Lu bisa bayangin suasananya ya menyeramkan gitu bro. Meskipun sudah ditinggalkan penduduknya, kota mati ini malah dijadikan sebagai tempat wisata. Banyak wisatawan yang tertarik melihat keunikan arsitektur bangunan di kota itu. Bangunan yang hancur akibat gempa menjadi daya tarik wisatawan gitu. Kota tersebut jadi tempat wisata dan banyak sampai kini juga mungkin wisatawan yang mampir ke situ atau liburan ke situ. Ini yang terakhir, ini ada di negara kita Indonesia. Kota mati yang ada di negara kita Indonesia, di sini Indonesia, negara cinta, negara kita tercinta gitu bro. Jadi namanya kota itu adalah Marina City. Jadi nama kotanya itu di Indonesia, Marina City, terletak di Batam. Mungkin ada orang Batam di sini ya, mungkin tahu gitu apa Marina City yang sekarang sudah ditinggalkan dan sudah tidak berpenghuni, sudah menjadi kota horor, kota mati gitu bro. Jadi sebuah tempat di Batam yang dulu menjadi pusat perjudian di Indonesia tuh. Jadi banyak yang berjudi gitu di tempat di sana yang sudah sekarang ditinggalkan. Kota tersebut menjadi kota mati mungkin gitu, kota mati gitu.
terdapat berbagai bangunan klasik ala Eropa yang berdiri tegak di Marina City. Gemerlap lampunya membuat tempat ini makin semarak gitu. Lu bisa bayangin lah betapa mengerikannya gitu kalau sekarang yang kota-kota ditinggalkan sudah menjadi gedung-gedung kosong gitu, apartemen-apartemen kosong atau pabrik-pabrik kosong, rumah-rumah kosong. Lu bisa bayangin, atau lu bisa searching di lain waktu di YouTube, atau sekarang kota mati gitu di Batam, di Batam kota mati, nama kotanya Marina City, pasti ada yang ngevlog di sana. Setiap malam Marina City selalu penuh sesak dengan orang yang ingin melipat gandakan uangnya dengan berbagai jenis permainan. Tak ada satupun meja judi yang sepi pengunjung gitu. Jadi di kota tersebut ini jadi di Marina City ini, di Batam ini, dulunya itu sebelum kota Marina City ini ditinggalkan, si kota itu banyak yang berjudi, banyak yang melipat gandakan uangnya gitu, banyak yang berjudi. Bahkan di sini tak ada satupun meja judi yang sepi pengunjung. Sejak masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ini Bapak Presiden dulu kan, keadaan tersebut berbalik 360 derajat. Pelarangan judi mulai digencarkan. Kebijakan tersebut membuat Marina City perlahan ditinggalkan gitu. Jadi tersebut berubah menjadi kota mati. Jadi ya sudah, mungkin sekarang sudah sudah angker, sudah horor gitu katanya itu. Hal yang tersisa hanya bangunan kosong dengan cat mengelupas dan tembok yang rapuh gitu. Lu bisa bayangin betapa mengerikannya gitu kota itu. Dan di kota itu menyisakan bekas-bekas kejayaannya sebagai pusat judi di Batam. Bangunan-bangunan lama di sana menunjukkan kawasan itu dahulu pernah menjadi tujuan favorit para penjudi Singapura. Jadi si Marina City ini sungguh gemerlap memanjakan para penjudi dan orang-orang yang mencari hiburan. Namun seiring larangan penjudian, pengamatannya Marina City ini adalah kawasan dengan gedung-gedung tak terawat. Bahkan sebagian tinggal rangka besi itu. Lu bisa bayangin lah suasana kalau lu sendirian gitu malam hari di sana, di kota Marina City atau di kota-kota mati lain. Lu bisa bayangin betapa mengerikannya gitu kalau malam hari lu sendirian gitu. Semak belukar menjadi pagar bangunan-bangunan terbengkalai itu ya. Ya di sini kan semak belukar gitu menjadi pagar bangunan-bangunan terbengkalai itu. Jadi si semak-semak, mungkin rumput-rumput sudah pada tinggi ya, sudah sampai ke gedung-gedung gitu, sudah di dalam gedung sudah berantakan, sudah mengerikan gitu bro. Ya mungkin itu saja yang gue bahas 5 kota mati yang ada di dunia ini, yang ada di bumi ini. Mungkin bisa menghibur kalian dan bisa menambah wawasan kalian ya, dan bisa bermanfaat. Kalau ada salah ngomong, kalau ada salah bicara, kalau ada salah tingkah, kalau ada kalau gue ada kekurangan ya maaf. Karena ini video pertama saya di YouTube. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Silahkan komen di bawah bila mana kalian request atau apa. Dan ya mungkin segitu saja. Jangan lupa untuk subscribe, oke? Goodbye.